Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Xu Mingxuan mendekat dengan aura kaisar yang menggetarkan. Ia menepuk bahu Shihao, hampir mengenai semut emas kecil yang buru-buru menghindar. Curiga sengaja diserang. Xu Mingxuan tampak gagah dengan rambut hitam lebat dan jubah naga emasnya bersinar terang, mirip dewa perang dari legenda. Shihao dengan cerdiknya memuji sang senior. Xu Mingxuan hanya tertawa, mengingatkan bahwa pujian tidak bisa menutupi amarah Shihao sebelumnya. Namun, suasana segera berubah ketika ia menegur keluarga Wang agar tak sembarangan bicara soal jodoh putrinya. Lalu perhatian beralih ke semut tanduk surgawi yang kesal melihat gambar naga di jubah Xu Mingxuan. Ia merasa spesiesnya lebih pantas dipamerkan daripada kadal itu, mengundang gelak tawa orang-orang. Situasi kembali tenang. Xu Mingxuan masuk ke istana tembaga bersama tamu-tamu penting. Shihao yang memang sudah menunggu, lalu diajak ke tempat rahasia oleh Penatua Agung. Di sanalah mereka bicara serius. Shihao penasaran soal makhluk aneh yang berhasil digali dari gua kuno. Makhluk itu masih hidup meski terkubur sejak zaman purba, bahkan memiliki kekuatan menakutkan. Penatua Agung pun memberinya cincin biru kehijauan yang sederhana, menyuruhnya menyimpannya dengan hati-hati dan merahasiakan semuanya. Shihao lalu menyampaikan misinya. Mencari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan demi memperkuat diri menghadapi ancaman dari luar yang bisa menembus perbatasan sunyi kapan saja. Penatua Agung mengizinkan dengan satu pesan, hati-hati. Setelah itu, Shihao dan semut emas kecil memulai perjalanan mereka ke hutan Laut Utara, sebuah wilayah legendaris di surga tak terukur. Untuk mencapainya, Shihao menggunakan formasi teleportasi antar kota besar yang memakan waktu 7 hari. Laut Utara menyambut mereka dengan suasana liar, hutan belantara, binatang purba, dan udara mistis. Shihao kini cukup kuat untuk menjelajah tanpa takut seperti dulu. Tapi wilayah ini tetap berbahaya. Makhluk seperti naga banjir bisa saja muncul kapan saja. Di pantai Laut Utara, Shihao menunggu kapal dunia bawah, satu-satunya cara untuk menyeberangi lautan itu. Kapal-kapal ini tampak angker, terapung dalam kabut hitam, tapi sejauh ini belum pernah ada masalah besar. Salah satu kapal berhenti di depannya, berwarna hitam, kokoh, dan penuh aura misteri. Saat menaikinya, Shihao merasa ada sesuatu yang familiar. Ia teringat masa kecilnya, saat melihat kapal kertas misterius dekat sarang Kunpeng. Ternyata, kapal ini mirip dengan kapal itu, tapi terbuat dari tulang. Tiba-tiba, kejadian ganjil terjadi. Dari permukaan kapal, darah merah tua merembes keluar. Shihao terkejut, hal ini belum pernah dilaporkan sebelumnya. Mungkinkah ini terkait dengan wanita misterius yang dulu melipat kapal kertas di masa kecilnya? Pikiran Shihao berkecamuk. Apakah ia akhirnya berada di jalur menuju kebenaran tentang sosok misterius itu? Kabut hitam menutupi samudera tak berujung, sunyi tanpa suara. Satu-satunya yang bergerak hanyalah kapal dunia bawah, melaju sendirian di tengah lautan kematian. Di atas kapal tulang hitam, Shihao menatap serius pada darah yang menetes di dinding kapal. Fenomena ini jelas tak wajar, seakan bereaksi terhadap keberadaannya. Semut emas kecil di bahunya malah santai, bahkan menampung darah itu di kuali tembaganya, lalu membakarnya dengan api emas. Tiba-tiba, asap hitam pekat keluar, korosif dan memecah ruang kosong di sekitarnya. Di dalam kuali tersisa setetes darah merah bercahaya mengandung kekuatan luar biasa. Saat Shihao menatapnya, ia melihat kilasan masa lalu. Bintang-bintang bertabrakan, makhluk raksasa tertembus tombak emas, dan darahnya menghancurkan ribuan bintang. 3 hari kemudian, kabut semakin pekat hingga mata surgawi pun tak berfungsi. Kapal melintas di lautan penuh tulang raksasa, sisa-sisa pertempuran mahadahsyat di masa lalu. Pemandangan ini membuat Shihao merenung. Apakah kelak ia juga hanya akan menjadi tulang di sungai waktu? Tiba-tiba, kapal keluar dari wilayah gelap menuju lautan biru jernih yang indah, namun aneh. Di kejauhan, gunung-gunung dan pepohonan terbalik menggantung di langit, dan matahari keemasan menyentuh permukaan laut.
Di dalamnya tertidur seekor gagak emas purba. Kedamaian itu hancur oleh suara gemuruh yang mengguncang jiwa. Di hadapan mereka, pusaran raksasa menghubungkan laut dan langit, dikelilingi kilatan petir dan fragmen waktu yang berputar liar, mata dunia, pusat kekuatan waktu yang mematikan. Kapal terseret mendekat. Semut emas kecil panik, berteriak ketakutan. Shi Hao pun merasakan bahaya luar biasa. Jika terhisap, mereka bisa terlempar ke era yang tak diketahui, atau bahkan hilang selamanya di arus reinkarnasi. Petir menggelegar, merobek kekosongan dan menghancurkan dunia. Kekuatan ini bahkan melampaui bencana surgawi. Setiap kilat jatuh bagaikan aliran bintang dari langit tak berbatas, indah namun mematikan. Tempat apa ini? Kenapa kita di sini? Teriak semut kecil, tubuhnya bergetar ketakutan. Shi Hao pun merasa kulit kepalanya mati rasa. Nalurinya berkata, masuk ke pusat badai itu berarti hancur lebur. Mereka mencoba bertahan, namun domain aneh mematahkan semua perlawanan. Kekosongan melengkung, waktu berbalik, fragmen sejarah mekar seperti bunga, siap menghapus segalanya. Untungnya petir tak langsung menyambar mereka. Ada kekuatan misterius yang menyeret kapal dunia bawah menuju pusaran waktu. Shi Hao mengeluarkan rantai emas warisan Dewa Willow, tapi kekuatannya meredup di tengah kehancuran dunia. Semut kecil mengamuk, memuntahkan darah karena serangan balik. Shi Hao lalu mencoba teknik reinkarnasi, namun malah membuat tarikan waktu semakin kuat. Apa ini gara-gara aku, geng? Protes semut kecil. Shi Hao menduga penyebabnya mungkin artefak terlarang yang ia bawa. Ia memeriksa satu persatu. Armor Kaisar Petir, catatan primordial sejati, inti pedang abadi, sisik naga. Tak ada yang menenangkan kekuatan waktu. Inti pedang malah melepaskan niat membunuh menakutkan, menyelimuti laut dengan kabut darah. Gelombang raksasa menghantam langit. Tekanan waktu makin kuat, seperti bilah yang mengiris roh. Darah menetes dari dahi semut kecil. Shi Hao tahu, sekali masuk pusaran itu, mereka bisa terlempar ke masa yang tak terduga. Lalu cahaya melahap segalanya. Kilat memisah dan mereka berdua jatuh ke lorong waktu. Seketika tubuh mereka menua puluhan ribu tahun, lalu seberkas cahaya abadi memutar balik efek itu. Saat pandangannya pulih, Shi Hao terkejut melihat perahu-perahu kertas berdarah, bertuliskan kata yang sama. Aku satu-satunya yang tersisa. Petir kembali membelah langit. Dari kejauhan, sesosok misterius mendekat, pakaiannya berkibar, auranya tak tertandingi. Dari kejauhan, sosok perempuan mendekat melewati lorong waktu. Geraknya anggun, namun auranya membuat Shi Hao tertegun. Ia bagaikan peri abadi yang berdiri di atas dunia fana, rambut hitamnya berkilau, pakaian putihnya berkibar. Semakin dekat, keanggunan itu berubah menjadi tekanan yang luar biasa. Tatapan matanya dalam seperti memuat reinkarnasi, memancarkan wibawa seorang penguasa. Semut emas kecil sampai gemetar. Ia tahu wanita ini bisa meruntuhkan langit hanya dengan satu gerakan. Lalu terdengar suara-suara samar, seolah seluruh makhluk dunia memuja seorang permaisuri, dan itu adalah dia. Menurut catatan kuno, hanya sosok yang menyelamatkan seluruh langit bumi yang akan dikenang dengan nyanyian pengorbanan, bahkan melintasi waktu dan ruang. Tapi anehnya, permaisuri ini masih hidup. Shi Hao mulai curiga. Mungkinkah lorong waktu ini hasil perbuatannya? Padahal memadatkan masa lalu, kini, dan masa depan menjadi satu jalur dianggap mustahil, bahkan bisa menghancurkan tatanan kosmos. Pemandangan di sekeliling berguncang. Perang purba, darah hujan, dewa dan iblis jatuh. Lorong waktu mulai runtuh, siap menghapus mereka. Saat itu permaisuri menunjuk, memancarkan cahaya abadi untuk menstabilkan keadaan. Shi Hao tersentak, dia mengenali sosok ini sebagai penyelamatnya di medan perang abadi 3 tahun lalu. Beberapa perahu kertas hitam berdarah melayang, menekan kekacauan waktu. Dari balik kabut, wajahnya tertutup topeng perunggu bergambar senyum dan air mata. Ia adalah sosok yang selama ini melipat perahu-perahu itu. Percakapan mereka singkat, namun membingungkan. Permaisuri berkata, ia mencari orang yang tepat di waktu yang tepat, namun kini waktunya salah. Dari Shi Hao, ia mengambil setetes darah kuno yang ternyata menjadi alasan mereka terjebak di lorong ini. Antara kita hanya satu langkah,
kata Shihao. Satu langkah, tapi melewati satu era besar. Siapkah kau? Jawabnya. Bagi semut emas kecil, pepatah itu menegaskan kebenaran catatan ayahnya, bahwa jarak terkecil di mata manusia bisa memisahkan zaman yang tak terbayangkan. Satu langkah, satu era. Pikiran itu saja sudah membuat Shihao dan semut kecil tertegun. Shihao mencoba maju, namun bintang bergeser, waktu meluap, tubuhnya hampir hancur. Kapal kertas di sisinya memancarkan cahaya menyelamatkannya dari kehancuran. Wanita berbaju putih itu semakin jauh, seolah dipisahkan langit berbintang dan berlapis era. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Untuk apa dia menemui Shihao? Apakah demi pertempuran yang begitu mengerikan hingga dirinya sendiri perlu mencari bantuan? Shihao teringat pada ramalan. Era tergelap akan segera datang. Beban di pundaknya begitu besar hingga sulit bernapas. Ia membayangkan masa depan, sendirian di puncak Dao, semua teman telah tiada, dunia hancur. Permaisuri itu pun pernah berkata masa depannya akan dipenuhi kesepian dan kepahitan. Perubahan, seru Shihao. Tubuhnya penuh keringat dingin. Dia harus segera menjadi kuat, membalikan nasib. Suara permaisuri terdengar lagi, namun semakin jauh. Sayang sekali waktunya tidak tepat. Semua jejak akan terhapus, ucapnya. Tiba-tiba, topeng perunggunya retak, cahaya abadi melesat keluar, menyentuh Shihao. Lalu dunia bergetar. Ia dan semut kecil terhempas keluar dari lorong waktu. Darah permaisuri menetes, lalu sosoknya lenyap. Shihao berusaha mengingat, namun kekuatan misterius menghapus semuanya, bahkan bayang wajahnya memudar. Yang tersisa hanyalah ingatan samar, topeng retak dan cahaya abadi yang melesat ke arahnya. Kapanpun aku cukup kuat, aku akan mengingatnya, tekadnya. Kapal tulang hitam terus melaju, menembus kabut hitam, melewati kerangka raksasa, hingga tiba di lautan jernih yang penuh kehidupan. Mereka akhirnya sampai di hutan laut utara. Hamparan pilar batu raksasa seperti gunung yang menjulang dari laut, diselimuti kabut dan aura abadi. Di dalamnya, kota-kota besar berdiri, puncak-puncak ekstrem menyimpan jejak para tokoh besar masa lalu. Di salah satu puncak, mayat gagak emas kuno memancarkan cahaya seperti matahari, menciptakan area terlarang. Banyak puncak tak tersentuh selama puluhan ribu tahun. Apakah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan ada di sini? Tanya semut kecil, matanya berkilat. Itu saja spoiler untuk episode 257 dari Donghua Series Perfect World.